zikir kita, baik pagi, siang maupun malam, menjadi nikmat dalam diri kita, atau mungkin bahkan menjadi suatu beban bagi kita pada bulan suci Ramadan ini. Ustaz, panas sekali hari ini. Bayangkan dari puasa ini. Dongkol pula dia kan, sejak berpuasa ini dibukunai aja dalam ini. Tengoklah usaha anak-anak banyak kali kemampuannya Ramadan. Ini kita puasa sudah panas-panas, terik matahari, belum lagi cari baju raya yang buat bapak sibuk mau cari Quran apa-apa aja ke bawah bukaannya. Memang begitu. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak diuji begitu saja, maka tidak ada peningkatan dalam diri seorang yang beriman itu. Maka tidak ada namanya al-iman yazid. Iman yang naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yazid bil amal saleh. Iman seorang itu naik karena ada amal solehnya. Maka kita bulan puasa ini, bulan suci Ramadan ini, banyak-banyak kita beramal soleh, banyak-banyak kita bersedekah, banyak-banyak kita baca Al-Quran, banyak-banyak kita bersalat, berzikir, bersilaturahmi dengan baik sesama manusia. Maka kalau sudah begitu pula, baguslah iman tadi. Walaupun kita tadi orang yang beriman, sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seruannya kepada orang-orang yang berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Udah beriman, lalu bagaimana cara kita meningkatkan keimanan tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Puasa sudah berarti satu, sudah dapat poin keimanan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita sebagai orang beriman. Lalu bagaimana tangga-tangga kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang lalu dan takut. Itu tadi puasa kita dibarengi dengan sholat-sholat sunnah, puasa kita dibarengi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, puasa kita dibarengi dengan banyaknya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keimanan itu al-iman yazid bil amal saleh. Iman itu naik karena amal soleh yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iman yazid wa iman yang musbil maksiat. Iman itu merosot jatuh di bawah karena kemaksiatan kita. Sudah bagus iman kita, puasa bagus, baca Quran bagus pada bulan suci Ramadan ini, sedekah kita kuat, zikir kita tidak tinggal. Ternyata ada maksiat yang dikerjakan yang pada bulan suci Ramadan ini. Apa itu Ustaz? Iya, mencintai orang. Karena mungkin paling tak lepas Pak. Di mana-mana ini lagi untuk terjadi masjid musola-musola siap subuh. Omong-omong apalagi udah minggu pengajian. Kuliah di Mila, malam dulu di depan mana. Pulang lagi pengajian di mobil. Tapi sini kan ada ya? Ada ya? Gak pindah sana ya? Jadi itulah, jangan sampai iman kita yang sudah bagus rusak karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jangan sampai juga keimanan kita yang sudah bagus rajin kita beribadah pada bulan suci Ramadan ini rusak satu lagi karena riya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita bersedekah pada bulan suci Ramadan ini supaya ditulis nama kita di papan itu. Inilah nama bumi paling banyak untuk di musola. Supaya jangan sampai kita lihat, supaya kita banyak bersedekah di musola itu saja. Banyak bukan kita kasih pagi. Tengok tuh, bukan siapa tuh, bukan wah itu benar. Senang pula bukan aku, bukan aku. Jangan sampai kita berbuat riya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ada sedikit saja riya, pamer dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan manusia, maka terbukalah surga tadi menjadi nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat itu bagus-bagus supaya ditengok samping itu. Allah Akbar. Ini bukan baru di samping itu ya. Baru dia itu sudah mulai
fase ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, 10 malam pertama kata Rasul ialah rahmat, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Fase kedua ilahiah, fase maghfirah, pengampunan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang diampunkan Ustaz? Dosa-dosa kita selama ini sebelum datang Rasulullah, dan sesudahnya bisa kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat ibadah kita semakin datang untuk bulan suci Ramadan ini. Jangan pula semakin maju saja. Ustaz, semakin maju saja. Oh, bagus tahu berada. Enggak sampai maju ke depan. Itu yang sering terjadi di kota kita juga. Semakin lama semakin maju. Kalau kita maju perkembangannya, rupanya maju sampai ke depan. Ini kan kawan. Memang itulah tragedi kita selama ini. Semakin lama semakin maju. Yang terakhir kata Rasulullah ialah terlepas daripada api neraka. Rahmatnya Allah sudah kita lewati. Sampai Rasulullah apa? Memberikan di Ramadan Allah jasa Ramadan. Barang siapa yang ketika datang bulan suci Ramadan bergembira hatinya, disambutnya dengan baik, maka itu pula diharapkan jasanya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di hari pertama, pada fase pertama, 10 pertama bulan Ramadan. Kita sekarang sudah di fase kedua, yakni fase maghfirah, fase di mana kita diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti 10 terakhir adalah fase minan, terlepas daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan kita pada malam 10 pertama sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam 10 kedua ini mudah-mudahan kita mendapatkan yang namanya maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti 10 terakhir mudah-mudahan kita juga sampai pada minan dari Allah Subhanahu wa taala, terlepas daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah seperti itu, menjadi kita orang yang benar, orang yang fitri, dan menjadi orang-orang yang lama-lama bertakwa, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian saja untuk yang kita ini. Semoga Allah bermanfaat bagi kita semua, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi iktibar bagi kita semua, menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.